Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hudan Berkata Bayun dengan NIM akhir 107 dari kelas PJKRC. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya melakukan footstep atau langkah kaki ke kanan dan ke kiri pada pukulan forehand dalam permainan tenis meja guna menyelesaikan tugas akhir biomekanika olahraga. Jadi langsung saja ke videonya. Footstep dalam permainan tenis meja adalah pola gerakan kaki yang terstruktur untuk mencapai posisi optimal saat melakukan suatu pukulan. Jadi untuk tulang yang digunakan dalam gerakan ini yaitu yang pertama ada tulang panggul atau pelvis, yang kedua ada tulang paha atau femur, yang ketiga ada tulang tempurung lutut atau patella, yang keempat ada tulang kering atau tibia, yang kelima ada tulang betis atau fibula, yang keenam ada tulang pergelan kaki atau tarsal, yang ketujuh ada tulang telapak kaki atau metatarsal, dan yang kedelapan ada tulang jari kaki atau phalanx. Selanjutnya untuk sendi yang digunakan yaitu sendi panggul yang berfungsi untuk membantu posisi tubuh tetap stabil saat berpindah tempat. Lalu ada sendi lutut berfungsi untuk memberi kekuatan dorongan saat melangkah. Dan yang ketiga ada sendi pergelan kaki atau ankle yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan saat merubah arah gerak. Lalu ada otot yang digunakan dalam gerakan ini yaitu otot panggul atau gluteus maximus yang berfungsi untuk menghasilkan dorongan yang kuat. Yang kedua ada otot paha quadriceps yang digunakan saat meluruskan lutut. Yang ketiga ada otot paha hamstring yang digunakan saat menekuk lutut. Dan yang terakhir yaitu otot betis berfungsi untuk menghasilkan dorongan yang kuat untuk percepatan. Selanjutnya ada pengungkit, yaitu yang pertama ada pengungkit jenis ketiga, yaitu lutut, panggul, dan pergelangan kaki. Pengungkit ini berfungsi untuk menghasilkan kecepatan gerak yang tinggi. Lalu pengungkit jenis kedua yaitu tumpuan yang berada pada ujung kaki, yang berfungsi memberikan kekuatan. Selanjutnya pengungkit jenis pertama, yaitu gerakan menyeimbangkan tubuh dengan tulang belakang. Untuk luasnya yang pertama yaitu terletak pada lutut. Luas pada lutut bekerja ketika menekuk dan meluruskan lutut. Luas yang kedua yaitu pada pergelangan kaki. Luas pada pergelangan kaki bekerja ketika memutar pergelangan kaki ke kanan saat awalan dan ke kiri saat akhiran. Selanjutnya ada faktor internal yang memengaruhi gerakan footstep dalam tenis meja, yaitu yang pertama kekuatan otot, terutama otot hamstring dan betis. Yang kedua ada kelenturan pada panggul, lutut, dan pergelangan kaki. Yang ketiga ada kelincahan. Kelincahan sangat menentukan seberapa cepat kaki mengubah posisi dan arah. Yang selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama ada sepatu. Sepatu yang tidak sesuai dapat mengurangi keseimbangan dalam pergerakan kaki. Yang kedua ada kondisi lantai. Lantai yang licin dapat memengaruhi keseimbangan kaki dan bisa saja terpleset. Dan yang ketiga, lawan. Jika lawan menempatkan bola yang jauh-jauh dari posisi kita, footstep kita harus lebih aktif. Lalu ada kesetimbangan. Yang pertama, hukum kesetimbangan 5, yaitu stabilitas benda berbanding terbalik dengan jarak vertikal titik beratnya dari bidang tumpuan. Jadi, semakin rendah tubuh kita, maka akan semakin stabil. Yang kedua, hukum kesetimbangan 2. Semakin luas bidang tumpu, maka semakin stabil pula tubuh kita. Jika kaki dibuka lebih lebar, maka semakin stabil tubuh kita. Oke, mungkin seperti itu saja.
analisis footstep atau langkah kaki dalam permainan tenis meja pada mata kuliah biomekanika olahraga. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.